Alhamdulillah di kesempatan subuh kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah insyaallah di waktu yang penuh berkah sebagaimana biasa kita memohon kepada Allah ya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang 24 jam ya, bagaimana kita beramal di bulan Ramadan supaya Ramadan kita lebih maksimal. Nah, di sini sudah ada bukunya ya, yaitu 24 jam bagaimana di bulan Ramadan, dimulai dari bangun tidur ya untuk sahur, kemudian berzikir, berwudu, sholat ya. Nah ini karena kalau kita melakukan seperti ini akan lepas ya 3 ikatan setan ketika kita tidur, bahwa akidah syaitan bahwa setan itu membuat ikatan ala qafiyah ya, di tengkuk, di leher bagian belakang ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama, ketika tidur, salasa uqadin, yaitu 3 ikatan. Yadribu kullu uqda alaihi layl tawil farqud fa in istayqadha fa zakarallah in halat uqdah fa in tawaddaa in halat uqdah fa in shalla in halat uqdah fa asbaha nasyiltan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithun nafs kaslan. Jadi setan itu membuat 3 ikatan ya di leher bagian belakang. Ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah gitu ya, bahwa lailun tawil ya, alaika lailun tawil farqud gitu ya. Kemudian kalau bangun, kemudian berzikir kepada Allah ya, fa inistayqadha, ketika bangun kemudian zakarullah, ingat sama Allah ya, berdoa, in halat uqdah, maka lepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddoa, kemudian ketika berwudu, in halat uqdah, maka akan lepas 1 ikatan. Fa in shalla, kemudian kalau salat, in halat uqdah, kemudian lepaslah ikatannya yang terakhir, sehingga pada pagi hari akan bersemangat dan bergembira ya. Fa asbaha nasyid tayyiban nafs wa illa, nah kalau tidak, asbaha khabithun nafs kaslan, maka dia tidak akan ceria dan akan menjadi malas gitu ya. Nah, jadi kemudian sholat gitu ya, kemudian setelah sholat diantaranya berdoa ya sesuai hajat keinginan, karena di waktu sahur itu dikabulkan doa ya, yunazzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila, bahwa Tuhan kita ketika sepertiga malam itu turun ya ke langit dunia hina ya baqa thulutsal lail akhir yaqulu, kemudian Allah terus berfirman ya, di man yad'uni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa astajibulah, maka aku akan kabulkan ya. Man yas'alani, barang siapa yang meminta, fa utiyahu, akan aku beri. Man yastaghfiruni, barang siapa yang minta ampun, fa aghfirullah, maka aku akan ampuni. Nah ini ya, jadi doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan ya, jangan sia-siakan. Jadi pokoknya banyak beristighfar saja, kemudian berbagi hajat yang kita inginkan kita panjatkan ya. Nah kemudian melakukan persiapan untuk makan sahur ya, menyantap. Ingat bahwa dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahur barokah, makan sahur karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kemudian sambil menunggu azan subuh, memperbanyak istighfar dan menyempatkan baca Al-Quran. Wal mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Aktivitas baca Quran dapat dilihat dari aktivitas makan sahur di masa Nabi.
Nah di sini ya bahwa an Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit tasahharo, mereka berdua sahur, falamma faragha, maka ketika selesai ya min suhurihima dari makan sahur, qoma Nabiullah ila shalah fashala. Jadi ketika selesai ya dari makan sahur, Nabi berdiri untuk sholat. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Kulna, kemudian falamma faragha, ketika selesai min suhurihima dari sahurnya, qoma Nabiullah, Nabi berdiri ya ila sholat untuk sholat, fashala, maka melakukan sholat. Kulna li Anasin kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah qala ka qadari ma yaqra ar-rajul 50 ayah. Nah, jadi kami bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab yaitu sekitar 50 ayat. Nah, jadi sekitar segitu waktunya gitu ya. Kemudian waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang, masuknya fajar subuh. Bahwa aktivitas makan minum berhenti ketika terbit fajar subuh ya, ditandai dengan azan subuh yang tepat waktu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr tsumma atimu siyam ila lail. Dan makan minum terang bagimu benang putih dari benang merah yaitu fajar. Kemudian sempurnakan saum itu sampai datang malam. Nah, dalam Imam An-Nawawi yang menyampaikan bahwa kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, misalnya fajar terbit makan masih di mulut, maka adalah dimuntahkan dan ia boleh terus saum. Jika ia tetap menelan padahal ia yakin sudah masuk fajar, maka batal saumnya gitu ya. Permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah bahwa inna Bilal, sesungguhnya Bilal yu'azzin bilail, mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu, maka tetaplah makan dan minum hatta yu'azzin Ibnu Ummi Maktum, sampai datang ya Ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan. Nah ini ya, jadi harus hati-hati gitu ya. Kemudian bagi yang berada dalam keadaan junub maka segera mandi wajib ya. Masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Nah, jadi di sini hadisnya karena Rasulullah SAW yudarikuhul fajru, Rasulullah pernah menjumpai fajar fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa huwa junubun, dan beliau masih dalam keadaan junub, min ghairi hulumin, bukan karena mimpi basah, fayaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan beliau saum. Hadis ini diperkuat lagi dengan ayat fal'an basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr tsumma atimus siyam ila lail. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, makan minumlah sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar, kemudian kan sempurnakan saum itu sampai datang malam. Imam An-Nawawi berkata yang dimaksud dengan mubasyarah, basyiru dalam ayat adalah berjima ya, berhubungan intim. Dalam lanjutan ayatnya disebutkan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Jadi jima itu dibolehkan sampai terbit fajar waktu subuh, maka tentu diduga ketika masuk subuh masih dalam keadaan junub. Saum ketika itu sah karena Allah perintahkan sempurnakan saum itu sampai datang malam. Itulah dalil Quran yang juga didukung perbuatan Rasulullah yang menunjukkan boleh masuk subuh dalam keadaan junub. Tapi catatan yang mandi junub sebelum fajar subuh tiba lebih afdal ya kalau mandi sebelum fajar subuh, walaupun kalau mandi setelah fajar subuh boleh gitu ya, tetapi lebih baik hati-hati ya, langsung saja ya, dan boleh menjalankan saum pada hari itu. Nah, kemudian aktivitas di waktu subuh apa yang harus dilakukan? Ketika mendengar azan subuh disunahkan melakukan 5 amalan berikut ya. Yang pertama mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, pokoknya Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga menjawab Allahu Akbar ya. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian bersolawat kepada Nabi ya setelah mendengar azan seperti biasa ya.
Kemudian minta kepada Allah dan Rasulullah wasilah ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'su maqama mahmudan allazi wa'ata. Kemudian ini ya, bahwa bacaan-bacaannya ya, pokoknya memanjatkan doa sesuai yang diinginkan karena ini adalah waktu mustajab. Nah, bahwa selanjutnya di sini melaksanakan sholat sunnah fajar ya, qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Nabi benar-benar perhatian pada sholat sunnah fajar. Dari Aisyah beliau menyampaikan, lam yakun nabi ala syai' minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala rakaatainil fajri. Tidak ada sholat yang Nabi sangat perhatian padanya selain 2 rakaat qobliyah subuh. Ini Nabi yang paling tidak pernah ditinggalkan ya, 2 rakaat fajar ini. Keutamaan saat ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siti Aisyah menyampaikan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Nah, ini juga ya, bahwa Nabi biasa membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya di qobliyah tersebut. Rakaat pertama Al-Kafirun dulu, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian sholat sunnah fajar dijaga sebagaimana sholat sunnah rawatib lainnya. Nah, sholat rawatib dalam sehari itu ada 12 rakaat ya, yang dijamin akan mendapatkan rumah di surga. Yang 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, ini bahwa dari Ummu Habibah, man sholat isnatai asyra rakaatan, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib fi yaumin walailah, dalam sehari semalam, yaitu maka pahalanya itu bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Jadi kalau mengerjakan rawatib dalam sehari semalam dirutinkan 12 rakaat, maka pahalanya akan dibangunkan rumah di surga, baitun fil jannah. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Nah, ini ya hadisnya dirinci, man sabara ala isintai asyrata rakaatan minas sunnah banallah baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang rutin ya sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib arba'a rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa hufidtu minan nabi, aku menghafal dari Nabi asyru rakaataini qabla zuhri, wa rakaataini ba'daha, wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, wa rakaataini qabla sholatis subhi. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga semakin tertib nih rawatibnya ya, supaya dibangunkan rumah di surga. Nah, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah ya, bagi laki-laki berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam masjid. Sedangkan kalau sholat terbaik bagi perempuan di rumah, bahkan harus di dalam kamarnya ya. Bahwa kalau laki-laki mah memang sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisa ba'in wa isyarina darajah. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Bahkan selama 40 hari ya tidak pernah bolong sholat berjamaah dan mendapat takbiratul bersama imam akan mendapatkan keutamaan apa? Selamat dari siksa neraka, selamat dari kemunafikan. Man shalla lillah arba'ina yauman fi jamaah yudriku takbir al-ula kutibat lahu baro'atani, baro'ah minan nar wa baro'ah minan nifaq. Nah, kemudian di sini ya wajib sholat berjamaah untuk laki-laki. Nah, adapun untuk berjamaah di sini ya, nah diantaranya tadi sudah disampaikan. Kalau perempuan mah tidak wajib berjamaah, bahkan lebih afdol di rumah dan pahalanya bisa mengalahkan sholat di masjid walau sholat di rumahnya hanya sendirian. Khairu masajid anisa qa'ru buyutihinna. Dari Ummu Salamah bahwa khairu masajid, sebaik-baik masjid, anisa untuk perempuan, qa'ru buyutihinna, di bagian dalam rumah mereka. Jadi sebaik-baik masjid para perempuan itu adalah tadi ya, di rumah di bagian dalam. Nah, di sini hadis ini hasan ya. Nah, di sini ada Ummu Humaid
Jadi di sini disampaikan bahwa istri dari Abu Humaid As-Sa'di ya, yaitu Ummu Humaid, pernah mendatangi Nabi lalu berkata, "Wahai Rasul, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu." Beliau lantas menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu di rumah lebih utama daripada sholat di ruang tengahmu di hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama daripada sholat di masjid kaummu. Sholat masjid kaummu lebih utama daripada sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi." Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ sampai berjumpa dengan Allah, sampai meninggal. Jadi bikin ya semacam di pojokan kamar ya, khusus milik dari Ummu Humaid, dan beliau melakukan sholat di sana sampai meninggalnya gitu ya. Kemudian setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, sibuk dengan berdoa, membaca Quran gitu ya, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna doa, sesungguhnya doa, la yuraddu, tidak tertolak, bainal azan wal iqomah, antara azan dan iqomah, fada'u, maka berdoalah saat itu." Nah, di sini menyatakan bahwa sanad ada di sini sahih. Setelah sholat subuh ya, berdiam di masjid untuk zikir, membaca zikir ya, membaca zikir pagi petang, baca Quran. Tujuannya untuk menghatamkan ya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu sampai matahari meninggi, kira-kira 15 menit ya setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat yang dijanjikan pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Jadi sholat isyraq itu duha awal ya, sholat duha awal. Jadi ketika matahari meninggi ya, lalu dipastikan sholat isyraq hanya 2 rakaat saja, yang pahalanya itu seperti pahala umroh yang sempurna. Nah, mengenai manfaat zikir pagi ya, disampaikan bahwa ma min abdin yaqul fi sabah kulla yaum masa kullalah bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim salasa marat illa lam yadurruhu syai'. Kalau kita baca ini ya, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan di langit ataupun di bumi. Nah, kemudian di sini dalam hadis akhir ya, bahwa Aban bin Usman menderita lumpuh sebagian. Kemudian ada seorang yang mendengar hadis dari Aban lalu memperhatikan dirinya. Aban berkata, malakatan duru ilayya, demi Allah kenapa engkau terus memperhatikan aku? Fawallah, maka demi Allah, kazabtu ala Usman wala kazaba Usman ala Nabi, walakin al-yawm alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fanasitu an akulaha. Bahwa demi Allah, kenapa engkau terus memperhatikanku seperti ini? Aku tidak mendustakan hadis dari Usman. Usman pun tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Akan tetapi hari ini terjadi apa yang sudah terjadi. Aku sedang marah, lantas aku lupa membaca zikir di atas. Sedangkan dalil yang menunjukkan keutamaan isyraq ya, keutamaan isyraq itu ini nih. Man sholal ghadah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, fi jama'atin, berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, thumma sholla rok'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjah wa umroh, maka ia seperti pahala haji dan umroh. Summa sholla rok'ataini kanat lahu kana ka'ajri hajjah wa umroh. Nah, jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh teh enggak langsung pulang ya, zikir sama Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka seperti pahalanya itu haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna. Nah, tamah. Nah, ini bahwa keutamaan sholat isyraq. Kemudian apa nih aktivitas pada waktu pagi ya ketika saum? Ya. Sejak terbit fajar shadiq tadi menjalankan rukun dan tidak melaksanakan pembatal saum ya. Rukun saum itu ada 2, berniat ya, bahwa diniatkan sebelum terbit fajar itu bahwa niat gitu untuk melakukan saum. Menahan diri dari berbagai pembatal mulai dari terbit fajar sampai tenggelam. Pembatal saum itu ada 6, diantaranya makan minum ya.
kemudian muntah dengan sengaja, hubungan intim dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, datang bulan, gila atau murtad. Kemudian saat saum tinggalkan hal-hal yang diharamkan ya, dusta, gibah, menjelekkan orang, namimah, adu domba, memandang perempuan yang tidak halal, dan mendengarkan musik. Ini ya, bahwa saat saum ini yang harus ditinggalkan, gibah, dusta, menjelekkan orang, adu domba, memandang perempuan yang tidak halal, kemudian mendengarkan musik. Nah, di sini ya bahwa Allah tidak butuh kita, misalnya kalau man lam yada qaula zur, kalau kita tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, malah mengamalkannya, falaisa lillahi hajah fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ditahan gitu ya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan ya ini perkataan jorok, dusta gitu ya. Nah, qaula zur. Kemudian laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal lagwi warofas. Saum itu bukan hanya nahan makan, nahan minum saja, akan tetapi saum itu adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Rofas jangan sampai ya. Kemudian melakukan sholat sunnah duha. Nah, kalau tadi sholat isyraq ya 2 rakaat, sekarang kan melaksanakan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Maksimalnya tidak dibatasi ya, waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi 15 menit setelah matahari terbit hingga mendekati waktu zawal 15 menit sebelum zuhur. Nah, jadi waktu duha itu dibagi 3. Ada awal waktu setelah matahari terbit dan meninggi sampai setinggi tombak ya, dalilnya ini fi sholati subhi tsumma aksir, yang ini ya. Kemudian yang kedua ada akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat. Syekh Utsaimin menyampaikan sekitar 10 atau 5 menit sebelum waktu zawal. Kemudian waktu terbaik sholat duha yaitu ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Nah, ini pendapat dari Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, bahwa aku melihat sekelompok orang melakukan sholat duha. Kemudian ia mengatakan mereka mungkin tidak tahu bahwa selain yang waktu yang mereka kerjakan saat ini ada yang lebih utama. Rasulullah bersabda, waktu terbaik sholat awabin, sholat duha adalah ketika anak unta merasakan terik matahari, artinya ketika kondisi panas di akhir waktu. Adapun doa setelah sholat duha ya, misalnya diantaranya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini ya doanya. Tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Nah, di sini ya tetap yang profesi guru silakan, yang profesi dagang, yang profesi tani gitu ya. Nah, bahwa ada yang pernah bertanya kepada Nabi, ayul kasbi atbiyab, Rasul, mata pencaharian atau kasab apa yang paling baik? Qala amalu rajul biyadi. Rasul bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, wa kullu bai' mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Nah, jadi dari Miqdad juga, ma akala hadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih, wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Tidak seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan hasil kerja keras tangannya sendiri ya, karena Nabi Daud didahulu bekerja dengan hasil kerja keras dengan tangan kanannya, dengan tangannya gitu ya. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan? Memperbanyak sedekah ya di bulan Ramadan, karena keutamanya sangat luar biasa dibandingkan sedekah di bulan lain. Nah, di sini disampaikan ya bahwa kana Nabi ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling gemar bersedekah, wa ajwad mayakunu fi Ramadan. Semakin beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Sehingga hina yalqahu Jibril, sehingga ketika bertemu Jibril menemui beliau, wa kana Jibril alaihissalam yalqah fi kulla lailah min Ramadan. Dan Jibril menemui beliau ya setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Quran, dan Rasul adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Ajwadu bil khair minar rihal mursalah. Nah, jadi kemudian memperbanyak baca Quran dengan memanfaatkan waktu senggang ya, seperti saat berada dalam antrian panjang, saat istirahat kerja gitu ya. Pokoknya iqra al-Quran fi syahrin,
Qultu inni ajidu quwwah hatta qala fa aqra fi sab'i wa la tazid ala zalik. Bacalah, hatamkan Quran dalam sebulan. Iqra al-Quran fi syahrin. Bacalah, hatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, Qultu inni ajidu quwwah hatta qala. Aku mampu menambah lebih dari itu ya, karena cuma sejuz gitu ya. Aku mampu menambah lebih dari itu. Bahkan beliau pun bersabda, bacalah, hatamkanlah Quran dalam 7 hari, jangan lebih daripada itu. Faqra fi sab'i wa la tazid ala zalik. Nah, kemudian Imam Bukhari membawakan judul bab fi kam yaqra al-Quran wa qaulullah ta'ala faqra'u ma tayassara min. Berapa banyak membaca Al-Quran lalu membawa fitnah ya. Faqra'u ma tayassara minal faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang mudah bagi yaitu Quran. Nah, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan hari dalam menghatamkan Quran, semuanya bergantung pada semangat dan kekuatan. Berbeda-beda ya satu sama lain. Misalnya Imam Syafi'i situ khatmatan 60 kali hatam ya Ramadan misalnya. Nah, tapi berbeda dengan kita. Pokoknya baca yang mudah, baca yang walaupun hanya 5 ayat gitu ya. Namun jangan sampai melupakan tadabbur Quran, merenungkan ayat demi ayat. Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa waktu menghatamkan tergantung pada kondisi tiap orang ya. Jika ada yang paham dan banyak pemikiran mendalam, maka dianjurkan padanya untuk membatasi pada kadar yang tidak membuat ia luput dari tadabbur. Nah, adapun seseorang yang sibuk dengan ilmu atau urusan agama lainnya, mengurus maslahat umat, dianjurkan baginya membaca sesuai kemampuan dengan tetap melakukan tadabbur. Jika tidak bisa melakukan perenungan, maka banyak baca sesuai kemampuan tanpa keluar dari aturan dan tanpa tergesa-gesa. Nah, ini satu lagi ya, menjelang zuhur sempatkan qailulah ya. Qailulah itu tidur siang sebentar sesaat ya bagi yang mampu melakukan. Jadi qailulah itu tidur di siang hari ya. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud tidur pada tengah hari, sedangkan Al-Munawi mengatakan qailulah itu tidur pada tengah siang ketika zawal, ketika matahari tergelincir ke barat. Nah, jadi dalil yang menganjurkan kita harus tidur siang ya, tidur qailulah. Hadis dari Anas, kilu, tidur qailulah lah ya, tidur siang lah. Fa inna syayatin la taqil, karena setan tidak mengambil tidur siang. Nah, jadi di sini ya hukum tidur qailulah adalah sunnah. Nah, menurut ulama tidur siang itu nggak wajib, artinya tidak sampai dosa kalau kita nggak qailulah. Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikan. Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailulah adalah tidur sebelum zuhur, matahari tergelincir ke barat, ibaratnya itu seperti sahur ya bagi orang yang berpuasa. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah ya Allah, supaya tidur qailulah ini bisa lebih segar lagi, sholat lebih teratur lagi. Kemudian nah di sini ya, ketika azan zuhur melakukan 5 amalan ketika mendengar azan sebagaimana telah disebutkan dalam poin ke-8. Nah, tadi ya misalnya melakukan sholat rawatib zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah. Nah, tadi jadi dibiasakan sholat rawatib itu bisa dapat dikerjakan dengan 3 cara ya. Ada sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah, 4 rakaat juga 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya, sholat 2 rakaat sebelum dan sholat 2 ba'da zuhur. Pokoknya bisa dikerjakan ya, banyak dalil-dalilnya. Ini diantaranya Ummu Habibah, man hafazo, barang siapa yang menjaga ala arba'i rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haruma alan nar, maka pasti ya Allah mengharamkan neraka baginya. Nah, tadi yang sudah disampaikan juga ya, man sabaru alayya ala sintai asyrata rakaah minas sunnah, barang siapa yang rutin 12 rakaat ya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Arba'a rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Ini hadisnya hasan ya. Nah, hadisnya adalah kedudukannya hasan. Nah, ini boleh juga tadi ya, hafidtu minan nabi, aku menjaga dari nabi asyra rakaat, 4 rakaat ya sunnah rawatib qabla zuhri,
Rakaataini qabla zuhri ya, dan 2 rakaat sebelum zuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baiti di rumahnya, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, fi baiti di rumahnya, wa rakaataini qabla sholatis subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, beristirahat bagi yang belum istirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka, suami bisa juga membantu dalam hal ini. Nah, mungkin hanya itu saja dulu ya, bagaimana Ramadan kita lebih bermakna, lebih baik lagi dari mulai bangun tidur. Tadi kita dipandu ya, bangun tidur, apa yang harus dilakukan, sampai setelah sholat subuh ya, berzikir, berdoa, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, pahalanya sama dengan haji dan umroh, luar biasa ya. Kemudian menjelang sampai menjelang siang seperti apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi ya lebih baik lagi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu 1 detik begitu berharga ya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Ramadan hari ini Ramadan tahun ini lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur sudah di itu kayaknya ya, Bunda siapa? Bunda Zuhro boleh nutup. Iya Bunda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang sudah menjelang siang, mungkin kesempatan kita untuk bersiap-siap menuju tempat kerja kita masing-masing. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh kita semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama.